Makasih Pak Billy. Tonight, before we go to our main passage, Malam hari ini sebelum kita masuk di dalam ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan, before we go to our main passage, we go to Hebrews chapter 1. sebelum saya tiba kepada pasal yang sebenarnya saya akan bagikan, kita buka di dalam Ibrani 1, Hebrew 1. We're going to read from verse 1, 2, and 3. Kita baca, excuse me. No, it's okay. Maaf, ini Ibrani 1 ya, saudara bisa buka. Ibrani. Oke, first what? 1, 2, 3. Ya, kita baca ya, Ibrani 1 ayat 1, 2, dan 3, saya baca ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. This passage of the scripture tells us that in the last days, since Jesus came, Jadi Alkitab pasal ini menceritakan ketika sesudah Tuhan Yesus datang, God has spoken to us through His Son. Ya sebelum Yesus datang ya Tuhan mulai berbicara kepada kita lewat anaknya. Because in the olden days, God uses the prophets to be His mouthpiece. Ya, jadi perjanjian lama Tuhan itu sebelumnya berbicara kepada nabi-nabinya. And when Jesus came, Dan tapi ketika Tuhan Yesus datang, because He's the Word of God, karena Dia itu firman Allah, He's the exact representation of God. ya, jadi Dia benar-benar menyatakan keberadaan Allah itu sendiri. That means when you look at Jesus, Itu berarti ketika kita melihat Yesus, the way He conducts Himself, ketika Dia bertindak, berbuat segala sesuatu, in a different situation that He goes through, dari bermacam-macam keadaan di mana Dia melewati keadaan itu, then it will be how God Himself will conduct Himself. ya, itulah cara Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri melewati situasi keadaan itu. How Jesus deal with the different people, Bagaimana Yesus berurusan dengan bermacam-macam orang. it will be exactly how the Father Himself will deal with. Dan demikian juga Bapa di surga akan berurusan dengan setiap orang sebagaimana Kristus melakukan hal yang sama. So whenever we read the Gospels, Jadi kapan saja kita baca Alkitab, we read what Jesus has done, what He has said. kita baca apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan apa yang Dia telah katakan. That will be an exact representation of what. Nah, itu semua menunjukkan apa yang ada di dalam hati Bapa, apa yang ada di hati Bapa. That's why we want to disciple ask Jesus, show us the Father. Itulah sebabnya ketika murid-murid Tuhan katakan, Tuhan, tunjukkanlah siapa itu Bapa. Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Tuhan katakan, kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. So with that as our guide, to guide our thoughts. Sorry. With that to guide our thoughts. With this principle that Jesus represents God to guide our thoughts. Ya, jadi dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan ini, Let's turn our Bible to Matthew chapter 8. mari kita buka di dalam Matius 8. Buka Matius 8. Okay, first let us read from verse 1 all the way down to verse 4. Ya, kita baca Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 ya, saya bacakan. Let's all read together. Oke, kita baca bersama-sama ya. Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4.
1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. In Jesus' time, Di masa Tuhan Yesus, if you have leprosy, nah saudara, kalau saudara mengalami penyakit kusta, you have to stay outside of the city. nah saudara akan harus tinggal jauh di luar kota. You cannot mix around with other people without leprosy in the Nah, city. nah, orang-orang itu tidak bisa tinggal bersama-sama di sebuah kota, di dalam kota itu. Not even go back to your own family. Bahkan orang kusta itu tidak bisa tinggal atau kembali di tengah-tengah keluarganya. If you see other people coming towards you, Kalau orang-orang itu misalnya berjumpa dengan kita, you have to shout, unclean, unclean, so ya, they know that you have leprosy and they will move away. ya, dan ketika orang kusta itu mendatangi kita, mereka harus berteriak najis, 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 sehingga orang-orang harus menjauhi orang ini. And so this leper, actually he was taking a very high risk. Ya, dan saudara lihat ya, orang kusta ini sebenarnya dia mengambil resiko yang sangat besar. Because he heard about Jesus. Karena dia mendengar tentang Yesus, But because Jesus is supposed to be a holy man, ya karena Yesus seharusnya dia orang yang kudus, the holy man will never go into contact with people with leprosy. ya seorang yang kudus dia tidak boleh bersentuhan dengan orang yang kena kusta. Because if they happen to touch someone with leprosy, Karena ketika orang kudus itu menyentuh seorang yang kena kusta, they become ceremonially unclean. nah mereka akan menjadi najis. And so this man took a very high risk. Jadi orang ini dia mengambil resiko yang sangat besar. He wanted to be healed by Jesus. Dia rindu sekali untuk disembuhkan oleh Yesus. He knew Jesus can heal him. Karena dia tahu Yesus bisa menyembuhkan dia. But one thing, Tapi satu hal, he wasn't sure whether Jesus was willing to heal him. sorry. He wasn't sure whether Jesus will heal him. Tapi dia masih ragu, apakah Yesus mau enggak menyembuhkan saya? So he took a risk. Jadi dia mengambil resiko. He told Jesus, Dia bilang sama Yesus, he said, Lord, if you are willing, you can make me free. yang dikatakan ya Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. So he wasn't sure what Jesus replied to. Ya, dia belum yakin apa kira-kira balasan daripada Tuhan Yesus. When Jesus replies, simply was, I am willing. Dan Tuhan Yesus jawab, aku mau. What is it? The actual meaning also means, I want to make you well. Ya, dan arti kata ini sebenarnya aku mau engkau menjadi sembuh. I like to make you well. Aku ingin engkau menjadi sembuh. And the scripture tells us that Jesus touched him, Dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menjamah dia. and the man became well. Dan orang ini menjadi sembuh, menjadi tahir. When Jesus touched the leper, Nah, ketika Yesus menyentuh seorang yang sakit kusta, Jesus didn't become unclean, ya Tuhan Yesus tidak menjadi najis. but the leper became clean. Tapi justru orang sakit kusta itu menjadi sembuh. Amin. Many times, we may be like this leper, this man, but the way he did. Ya mungkin kita berpikir seperti orang kusta ini. We know Jesus can heal us, Ya, kita tahu Yesus itu bisa menyembuhkan kita. but we are not sure whether Jesus is really or not. Cuma kita tahu nggak bisa nggak, mau nggak Yesus, rela nggak Yesus mau menyembuhkan kita? The devil will tell us, no, he would heal you because you have
done this, we have done that, we have done this. Dunia mungkin mengatakan, oh Tuhan tidak akan menyembuhkan engkau karena engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan itu, dan engkau telah melakukan ini. You are not qualified. Engkau tidak berkualitas untuk disembuhkan. But this scripture tells us, Jesus said, I am willing. Ya, tapi Alkitab ini mengatakan, aku rela, aku ingin menyembuhkan engkau. God is willing. Tuhan itu rela. Because the scripture tells us Karena Alkitab mengatakan, what Jesus said, that represents what God the Father said. ya karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu mewakili apa yang Allah Bapa di surga katakan. And you know, this is the only chapter in the Bible that somebody asked Jesus whether he was willing to heal or not. Ya saudara, di seluruh Alkitab ini cuma ayat ini yang mengatakan bahwa apakah Tuhan itu rela, mau enggak Tuhan menolong atau menyembuhkan. Ya itu tidak ada di Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. But we found it in Matthew, the beginning of the first gospel. Ya jadi saudara temukan hal ini di dalam Matius itu Injil pertama. You know how willing God is? Saudara lihat bagaimana kerelaan Tuhan itu. Give you an example. Ya, saya akan berikan sekalian sebuah contoh. One time when I was in Banyuwangi, I was in Banyuwangi, Ya, satu kali saya ada di Banyuwangi. and when we were to that place, we always visit this elderly couple, elderly pastor, husband and wife. Ya, kami mengunjungi pendeta suami istri yang sudah usia sudah lanjut. And because they have been a pastor in the church for a very long time, Oleh karena mereka telah melayani di gereja itu untuk lama sekali. because of migration of people went out to work, his church becomes smaller and smaller. Ya, oleh karena jemaatnya mulai berkurang karena orang-orang mulai pergi untuk mencari pekerjaan di luar. And they were so sad in their heart. Dan mereka itu sangat sedih dalam hati mereka. And every time we go there, we pray for them. Dan suatu kali kami ada di sana dan mendoakan mereka. They would cry, they cry, they cry. Dan mereka menangis, dan menangis. And so sometimes we feel so bad. Dan kadang-kala kami berpikir sangat tidak enak sekali. One time when we went back, Dan satu kali kemudian kami kembali ke sana. all the husband is sorry. Dan kami sampai di sana, bapak pendeta ini sudah meninggal. And the son who was the church, Dan anaknya laki-laki yang mengambil alih kepemimpinan gereja itu. that night we had a service with them. Ya kami ada ibadah bersama-sama mereka. And after the preaching, we had prayer and altar call. Dan sesudah khotbah kami ada altar call. And this pastor pulled out a wheelchair for the mother of him. Ya, dan pendeta ini dia membawa kursi roda dengan ibunya yang duduk di kursi roda. And this is because we pray for my mother's sake. Dan dia katakan doakan untuk ibu saya yang sakit. And he went on to help with the other prayer. Ya, kemudian kami berdoa. So I prayed. I thought the mother's sake need, elderly people that need a problem. Ya, dan saya berdoa, saya pikir ibu ini dia punya masalah dengan lututnya. And Francis was Pastor Willie, so I got no ability to help me to translate. Ya, saya dengan Pastor Willis, saya tidak tahu siapa untuk menerjemahkan ini. So I just prayed for him. Ya, jadi saya hanya mendoakan dia. As I prayed, Dan kemudian ketika sementara saya berdoa, I felt that God asked me to pull up arrows from behind her back. seperti Tuhan menyuruh saya untuk menarik busur yang ada di belakangnya dia. So I stood behind her and imagine there were arrows, so I pulled. Ya, jadi saya berpikir dengan bayangan saya bahwa saya sedang menarik busur yang ada di punggungnya dia. I went around. Ya, sesudah itu saya kemudian mendoakan jemaat yang ada, yang lain. After the service, Sesudah pelayanan, I was walking around doing this. dia mulai berjalan keliling seperti tadi. Then the son told me Dan anaknya memanggil saya that when the father passed away recently, ketika
orang tua mereka, bapaknya meninggal. This elderly pastor actually went into a coma and stroke into a coma. Ya, jadi Pak pendeta yang tua ini dia kena stroke dan koma, Went into coma, I think, for 2 days. dan dia koma dalam 3 hari. And then she came out, but she couldn't walk. Dan kemudian dia keluar dan tidak, maksudnya ibu tadi ya, dia keluar dan tidak bisa berjalan. I didn't know what was happening to her, but God knew. And God touched her. Ya, jadi saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu ini, tapi Tuhan tahu dan Tuhan menjawab doa kami. Covered her arm, legs movement. Ya, dan akhirnya dia mendapatkan kesembuhan tangan dan kakinya. See this, I remember as a child, someone who walk around and he do witnessing to the workers in the farm. Ya, dan kemudian dia berjalan keliling di sawah-sawah dan bersaksi bagi orang-orang yang ada di sana. God is so good. Ya, jadi Tuhan sangat rela. Praise God. Amen. Let's carry on with Matthew chapter 8. Mari kita kembali di Matius 8. And the second part we're going to read is from verses 5 all the way to verse 13. Kita akan baca ya sama-sama dari pasal 5 sampai dengan pasal 13 dari Matius 8 tadi. Pasal 5 sampai dengan ayat 13. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada orang lagi, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Again, here is a passage of the centurion. Ini berbicara tentang seorang perwira. Jesus. Dia datang kepada Yesus. Because he had a servant who was very sick. Dia punya hamba yang sakit keras. He came to Jesus and said, "Lord, if you will come to my house and heal my servant." Ya, dia katakan, "Tuhan, kalau engkau mau, kau bisa datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku." If you do not know, this centurion will probably be broken. Ya, saudara tahu perwira ini dia seorang Roma, dia bukan orang Yahudi. And at that time, the Roman soldier actually controlled the place. Nah, pada masa itu Roma sedang mengontrol orang-orang Yahudi. Mereka sedang menjajah bangsa Yahudi. Jews should never go to a Roman's house. Seorang Yahudi tidak boleh diizinkan untuk masuk ke rumah orang Roma. Much more so, the religious leader will never also go to their house. Ya, demikian juga seorang pemimpin agama Yahudi tidak izinkan untuk datang di rumah seorang Roma. When he came and requested Jesus to go, Dan ketika orang ini datang dan minta kepada Yesus untuk datang, what was Jesus' reply? I will go. apa yang Tuhan jawab? "Aku akan pergi." Without hesitation. Tanpa ragu Tuhan katakan itu. The first stage was the left, but Jesus crossed the religious tradition boundaries. Ya.
Ya saudara, pertama Tuhan Yesus itu melewati batasan-batasan budaya pada waktu itu, yaitu ketika dia harus mendatangi seorang yang sakit kusta. Ya, dan sekarang dia harus melewati batasan secara politik, di mana dia pergi ke rumah seorang Roma yang sebenarnya seorang Yahudi tidak diizinkan untuk ke rumah seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh orang perwira ini bilang, Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku, katakan saja sesuatu, pasti hambaku ini akan sembuh. What this tells us, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Jesus commanded that this centurion has great faith. Ya, Yesus katakan bahwa perwira ini dia punya iman yang sangat besar. How did this great faith come about? Dari mana iman yang besar itu datang? You see, faith begins where the will of God is known. Ya, iman itu datang ketika kehendak Tuhan Allah diketahui. That's when your faith will grow. Ya, That's when you know God will do it. Your faith in that direction, your faith can grow. ya, kalau saudara tahu itu kehendak Tuhan dan saudara iman saudara itu akan bertumbuh untuk mengetahui bahwa itu akan terjadi. Faith is not intellectual. Faith comes into the spirit. It's a seed that God plants into your heart. Ya, iman itu tidak datang dari akal budi kita, tapi iman itu datang dari hati, di mana Tuhan menanamkan benih iman itu di dalam hati kita. Jadi karunia Roh Kudus itu adalah salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia iman. Nah, kalau saudara katakan punya iman, yaitu iman kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, karena seseorang telah menceritakan tentang firman Tuhan kepada kita. Tentang kasihnya, tentang pengampunannya. Dan ketika kita mempercayai itu dalam hati kita, kita mengaku dengan mulut kita, this faith grows and we get renewed and transformed and we inherited eternal life. Ya, dan saudara, iman itu kita ungkapkan yang akan merubah kehidupan kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mungkin tidak mengerti segala sesuatu, kita hanya mungkin perlu percaya. Ya, jadi perwira ini tahu bahwa Tuhan akan melakukan itu karena dia tahu Tuhan rela. Tuhan punya kehendak, nah itu akan terjadi. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 5. And we're going to read from verse 14 and 15. Excuse me. Apa sih? 14 and 15. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. We have confidence when we approach God. Ya, kita punya keberanian ketika kita mendekati Tuhan. To know that if we ask anything according to His will, Ya, bahwa ketika kita meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia, He hears us. Dia mendengarkan kita. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have received what we ask of Him. Ya, karena kita
Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Faith is not me knowing that God can, but that God will. Jadi iman bukan cuma berkata bahwa Tuhan bisa, tapi Tuhan mau, Tuhan rela, itulah iman. That's why we read the scriptures. Itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk baca Alkitab. When we read the scripture, we get to understand what's the will of God is for each and every one of us. Ya, itulah sebabnya ketika kita baca Alkitab, maka kita akan tahu apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. When we preach to somebody or when we pray for our family members, Dan ketika kita mendoakan seseorang ataupun anggota keluarga kita, even though there's no change in them, ya tidak ada perubahan pada mereka. but we know the will of God is none should perish. Dan tapi yang kita tahu bahwa tidak seorang pun akan binasa. Everyone should inherit eternal life. Dan setiap orang itu bisa memiliki hidup yang kekal. Just for God so loved the world, He gave His only begotten Son for everyone who believes in Him, they will inherit. Karena Tuhan sangat mengasihi isi dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. How did Jesus have so much faith? It's because He knows the will of the Father. Ya, kita lihat ya mengapa Tuhan Yesus itu memiliki iman yang sangat besar karena Dia mengetahui kehendak Bapa di surga. And the passage that the last part of it, we're going to read from verse 14 all the way to 17. Ayat yang terakhir kita akan baca di Matius 8 tadi ya, ayat 14 sampai dengan 17. Buka ya, Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demam. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Okay, verse 14 tells us he went to Peter's house. Ya, jadi apa yang terjadi di sini, apa yang dikatakan di Alkitab sini bahwa dia ke rumah Petrus. Jesus saw Peter's mother-in-law sick with fever. Yesus melihat ibu mertua dari Petrus sedang sakit demam. I find that it's a very simple something that we can just read and pass over. Ya, kita hanya baca saja firman Tuhan itu dan melewatinya. But my Bible tells me Jesus saw her. Tapi Alkitab saya mengatakan bahwa Yesus melihat kepada ibu mertua Petrus. Jesus went to heal her. Dan Tuhan datang dan menyembuhkan perempuan itu. Jesus saw her and went to heal her. Tuhan Yesus tahu dia dan Tuhan datang menyembuhkan dia. Jesus rebuked the fever and she was healed. Ya, Tuhan mengusir demam itu dan ibu mertua Petrus ini disembuhkan. It goes to show me the passion of Jesus. Ya, ini menunjukkan gairah atau passionnya Tuhan. In Acts chapter 10 verse 13, it says how God anointed Jesus with the power of the Holy Spirit. He went about destroying the works of the devil. Ya, dan di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa bagaimana Tuhan mengurapan Yesus untuk menghancurkan setiap pekerjaan si musuh kita atau iblis. It's a simple thing. Somebody sick with fever, oh maybe you rest, you get well. No, Jesus went and healed the spot. Ya, mungkin kita berpikir, dia kan cuma panas begitu, sebentar lagi dia sembuh. Tapi Tuhan mau, Tuhan rela datang dan menyembuhkan ibu mertua ini. Then we read further down in verse 16, it says that many people who are demon possessed were brought to him, and he drive out the spirits and with a word and healed all the sick. Ya, ayat 16 dikatakannya menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. All kinds of people, all kinds
kinds of sicknesses. Jesus. Amin. Jadi setiap orang, setiap sakit penyakit apapun Tuhan mau menyembuhkan. If you read through the gospel, you find that nearly all the people that came to Jesus healed everyone. Kalau saudara baca semua kitab Injil ini, kita akan melihat bahwa Tuhan menyembuhkan setiap orang, semua orang yang datang kepada Dia. Ya, mungkin Tuhan katakan, oh hari ini aku tidak bisa menyembuhkan engkau karena engkau belum baca Alkitab. Ya, mungkin hari ini kau mungkin marah dengan suamimu, saya tidak akan menyembuhkan engkau. Tuhan menyembuhkan semua orang. Dan semua penyakit, bahkan penyakit apapun Tuhan sembuhkan. Itu baik sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara emosi. Tuhan Yesus menyembuhkan semua. Nah, ini yang Alkitab sampaikan. Ya, kalau Tuhan katakan semua, ya semua. The reason being, it goes down to the verse 17. Ya, dan alasannya mengapa kita lihat di dalam ayat 17. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah, that he took up our infirmities and he carried our diseases. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. And the word our means everybody. Nah, yang kata kerja kita berarti setiap orang. Today, as you and I read this verse, he took up our infirmities. Ya, ketika di sini katakan dia mengangkat segala kelemahan kita, ya orang semua. He carried out all our diseases. Dia mengangkat semua sakit penyakit kita. So whoever read this is your promise, is God's will. Iya. Kalau saudara baca itu janji Tuhan buat saudara semua. Last time when I first started to pray for people who are sick. Beberapa waktu lalu ketika saya mendoakan orang-orang yang sakit, Or rather, some people ask me to pray for them. ya kadang-kala orang meminta saya untuk mendoakan mereka. God heal them, touch them. Saya berdoa, Tuhan jamah sembuhkan mereka. In my heart, there's always this fear. Dan di hati saya selalu mempunyai rasa ketakutan seperti ini. What happens if it doesn't happen? Bagaimana kalau orang itu tidak disembuhkan? And then we put in a clause below. We put in a clause. We say, then at the end of prayer, God, if it's your will. Dan mungkin kadang kita beragu seperti itu, kita katakan, biar Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. So, if it doesn't happen, it's not my problem, it's God's problem. Jadi kalau orang itu tidak sembuhkan, itu bukan masalah saya, itu masalahnya Tuhan. Amin. Kita tidak boleh mendoakan doa seperti itu karena kita tahu kehendak Tuhan di Alkitab sini. Menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah bayar harganya. Ya, dalam beberapa waktu lagi kita akan mengingat penyaliban Tuhan Yesus. Dan ingat Tuhan sudah bayar harganya. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, semuanya sudah selesai, sudah lunas dibayar. Ketika kita berbuat dosa itu diampuni. Ketika kita diampuni, maka kesembuhan itu akan terjadi. Amin.
Jadi tidak perlu lagi kita bilang Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Itu bukan doa kita, katakan Tuhan mau, karena Tuhan katakan Dia mau gitu. I know many times when we talk about healing, it causes a lot of negative emotion with some other people as well. Ya, dan ketika kita berbicara tentang tentang kesembuhan, kita mungkin punya perasaan yang sama. The question is, how come people die? Nah, bagaimana kalau orang itu mati? Let's turn to Exodus chapter 23. Mari kita lihat di Keluaran 23. We're going to read from 25 to 26. Keluaran 23 ayat 25, 26. Baca sama-sama ya. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, di sini katakan aku akan memberikan engkau kehidupan. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, jadi tidak akan ada sakit penyakit. Amin. I think about 6 years ago, sekitar 6 tahun yang lalu, preparing to come to Sulawesi. Ya, kami sedang persiapan untuk datang di Sulawesi. Ya, sedang persiapkan diri sambil berdoa. Dan saya tertidur. And when I woke up, Ketika saya bangun, in my mind, I have an image of a hand. dan saya seperti melihat sebuah tangan. And the image is like, an X-ray radiograph, X-ray of the hand. Ya, seperti apa ya, sinar X dari tangan. And the thought came. Dan pikiran itu datang ke saya. Somebody's hand was a left hand, somebody's left hand has not been healed since a motorbike accident. Ya, seperti Tuhan bilang bahwa ada seseorang yang tangan kanannya itu disembuhkan, belum disembuhkan oleh karena kejadian dia kena kecelakaan. Dia seorang anak muda, di bawah usia 20 tahun. Tapi saya berpikir di mana, gereja mana Tuhan? Dan ketika kami dalam penerbangan menuju Manado, dan Tuhan ingatkan kepada saya tentang apa penglihatan saya. Dan saya seperti merasa bahwa malam itu saya harus menyampaikan hal ini. Malam hari itu Pendeta Willy dia sedang berkhotbah. Dan seharusnya saya harus berkhotbah di hari Minggu pagi, keesokan harinya. Dan sesudah Pendeta Willy berbicara, ya, dan kemudian saya minta permisi kepada Pastor Willy dan saya katakan, saya merasa kepada jemaat yang ada ya, saya katakan, saya merasa seperti saya merasa di sini ada seorang yang kena kecelakaan dan tangannya itu belum disembuhkan. Dan seorang anak muda dia berdiri. Dan dia tunjukkan tangan kananmu. Dan dengan sederhana saya katakan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Kesembuhan ini milik engkau. Cuma itu. Hari kemudian, ya, anak muda ini dia bermain gitar, sedang persiapan karena dia juga anggota musik di sana.
Dan pendeta di situ katakan bahwa pemuda ini sudah tidak main gitar untuk beberapa bulan lamanya because of his injury. karena cedera yang dialami. And I found out was that when I say who has a hand that is injured in that accident, it was not him. When he stood up, Ya, jadi ketika saya katakan siapa yang di sini mengalami cedera di tangan, dia berdiri. he said he felt heat in his hand. Heat, hot. He felt hot. Oh, dia ya, pada waktu itu dia merasa seperti ada panas di tangannya. God just healed it. Nobody prayed for it. Ya, jadi Tuhan cuma menyembuhkan begitu saja, tidak ada yang datang menjamah dia. It's not me, it's God. Itu bukan saya, itu Tuhan. I just simply passed the message. Ya, saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. And then that's not the end of the story. Itu bukan akhir ceritanya. We went out of Manado for a few days and we came back. Ya, kami ke luar kota Manado untuk beberapa hari dan kemudian kami kembali. One of the pastors who was there during the service, Dan ada seorang pendeta yang ada di sana selama ibadah, lady pastor, seorang pendeta perempuan. her ears were very sharp. When she heard that, she called, I think her niece over in another part of Indonesia had an accident on a motorbike. Sorry. That pastor has a niece some in other part of Indonesia. Ya, dan pendeta itu punya kemanakan perempuan di suatu tempat yang jauh dari daerah itu, Also had an accident. juga mengalami kecelakaan. She's a university student. Dia seorang yang sudah kuliah. Because of the accident, she could not use her hand to write. Karena dia mengalami kecelakaan ini, tangannya tidak bisa menulis. I think it was very stressful for her. Ya, jadi Very stressful for her. Very stressed. Jadi dia sangat stres dengan keadaan ini. So we had a call, like, call over to here. So I prayed for her over the phone. Dan jadi kami melakukan panggilan telepon dan kami bercakap-cakap lewat telepon. She said her hands, she can move her hand now slightly. Dan dia katakan bahwa tiba-tiba tangannya mulai bisa bergerak dengan mudah. We told her, God is doing something. So continue to trust the Lord. Ya, jadi di sini kata bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu. Jadi mari kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Eventually, her hand moved and she was fully restored. Dan ya berangsur-angsur tangannya bisa bergerak dan dia benar-benar sembuh total. When we prayed for her, her mother was beside her. Dan ketika kami sedang mendoakan dia, ibunya ada di samping dia. And the mother heard the prayer. Dan ibunya mendengar doa itu. And her mother herself was also not well. Dan ibunya juga pada waktu itu kurang sehat. Because she had, I think, some condition where she feel very weak and then she feel very frightened. Ya, dan karena mungkin dia merasa sangat lemah dan ketakutan. I think she is a school teacher and because of that she cannot go to work very regularly. Dia seorang guru dan dia tidak bisa bekerja atau mengajar seperti biasanya. The pastor that over here, I think, told her, you pray as well, you trust God. And then she did. She prayed, she trusted God. She didn't have to take medicine and she was healed. Ya, dan ya pendeta ini sampaikan kepada ibu ini, kamu berdoa, percaya Tuhan, maka Tuhan akan sembuhkan. Dan puji Tuhan apa yang terjadi, ibu ini tidak minum obat, dia bisa disembuhkan. That's not the end yet. It's one more. Itu belum berakhir, masih ada satu. What's so miraculous? What happened was 6 months later, Dan apa yang terjadi 6 bulan kemudian, I received a call from that lady pastor, husband of that lady pastor. dan saya mendapat telepon dari suami dari pendeta perempuan ini. Pray for the husband of this lady that was healed. The daughter and her was healed. The husband. Yeah. Because he had brain tumor. Sorry. He got brain tumor. Ya, dan mereka meminta untuk mendoakan suami dari perempuan tadi yang ada tumor. So on the phone in Singapore, I prayed for him. Jadi dari Singapura saya berdoa buat dia. I didn't realize that by the time he was already on wheelchair, couldn't walk properly, and I think he was, not responding very well to people. Ya, karena saya tidak tahu keadaannya sebenarnya, tapi dia tidak bisa lagi merespon dengan baik dengan orang-orang. And after that prayer, I think 1 week or few
few days later, all of a sudden he got up from the wheelchair Nah, and he drove to church. amin. Dan saudara, beberapa waktu kemudian Bapak ini dia bangun dari kursi roda, kemudian dia bisa bawa kendaraan untuk bepergian. The doctor checked on me, the doctor also don't understand. Ya, dan ketika dokter mengecek dia, dokter juga tidak mengerti apa yang terjadi. Pastor Willie, myself, Pastor Harry, we went over there to see for ourselves this person. Dan saya bertiga dengan Pak Heri, Pak Willy untuk melihat orang ini. And this person went on to live on for another 6 years without any problem. Ya, dan orang ini masih diberikan hidup selama 6 tahun tanpa ada masalah. And that's the reason why I chose this message, because I find it so relevant. Because Amen. we don't know what's happening, but God sees and God just do Amen. different healing within one family. Ya, jadi saya tidak mengerti, tapi yang saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan itu mendengar dan Tuhan rela mau menyembuhkan siapapun yang sakit. And the portion that we read in Matthew, Pertanyaan yang kita dapatkan di Matius 8 tadi, from Isaiah 53, dari Yesaya 33, He took up our infirmities and carried our diseases. dikatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Do you realize it's the Holy Spirit interpreting Isaiah 53 for us? Ya, tidakkah kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menerjemahkan Yesaya 53 ini untuk kita? There are different groups of Christians that doesn't believe that healing is in the atonement. Healing is in the atonement. Atonement is when Jesus died on the cross, what He has provided for us on the cross. Healing is not counted in that. Only salvation. Sorry, I didn't Okay. get. When Jesus was crucified, blood was shed. It actually covers forgiveness of sin and healing. But there are people who only say it only covers forgiveness of sin and not healing. Ya. Ya, jadi maksudnya di sini bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka Dia mengampuni setiap dosa pelanggaran kita, juga Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Holy Spirit interpret for us. It does. Ya, dan ketika Roh Kudus menerjemahkan itu kepada kita, maka itu akan terjadi. Not my interpretation. Bukan interpretasi saya. Once you thankful what God has done for you, what Jesus has done for you, Maukah kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita? Mari kita bangkit berdiri.